Oke. Bang Toga, ngelihat kasus Nikmir nih yang masih berkelanjutan, dari abang sendiri ngelihatnya seperti apa sih Bang? Nikita sama Fadel Bang. Kalau terkait Nikita Mirzani dengan Fadel yang sudah laporannya jalan di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya ini kita sangat menyayangkan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Karena pihak Polres Jakarta Selatan tidak juga menetapkan satu permasalahan hukum sehingga adanya kepastian hukum atas laporan dari Nikita Mirzani kepada seseorang yang bernama Fadel. Nah ini kan Fadel udah lama diperiksa, belum ada pemanggilan lagi nih Bang. Ini melihatnya seperti apa? Itu yang tadi saya bilang tadi, disinilah pihak polisi, yaitu dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, terlalu tidak ada untuk melakukan upaya paksa law enforcement. Karena kita tahu yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu perlakuannya adalah lex specialis, lex generalis. Artinya perlakuan yang harus dilaksanakan oleh pihak Polres Jakarta Selatan itu mengenyampingkan aturan hukum yang di bawahnya. Jadi karena ini spesial, ya mereka harus cepat, jangan terlalu berlama-lama. Artinya Bang Togar sendiri melihat Fadel bisa langsung di penjarain seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat peraturan di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korbannya anak di bawah usia, dengan ancaman minimalnya juga di atas 5 tahun, itu wajib segera ditahan. Nah Bang, melihat Niki dan ayahnya Fadel sama-sama saling melaporkan. Nah, itu tadi saya bilang, karena tadi pihak Polres kurang adanya ketegasan dalam hal melakukan upaya penindakan law enforcement terkait aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga ini jadi ngelebar. Ngelebarnya artinya pihak si keluarga Fadel juga merasa ada celah untuk melaporkan Nikita Mirzani. Bang, Gitu. Bang, tapi dari keterangan Niki nih, hari Jumat nanti akan ada yang baru yang mungkin heboh banget. Nah, ini kan ada kelihatannya Fadel langsung di ini nih. Dari abang sendiri melihat hal yang serupa atau seperti apa? Kalau saya lihat memang itu harus terjadi. Karena tadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu memungkinkan polisi melakukan suatu pekerjaan secara cepat. Itu. Dan kalaupun nanti ada hari Jumat, ada satu yang istimewa, ya kita tinggal tunggu. Namun sampai sekarang kan Humas Polres Jakarta Selatan belum mengeluarkan statement terkait apa ada pemanggilan untuk terlapor pada hari Jumat nanti. Itu belum ada. Tapi dari abang sendiri melihatnya ini pure emang salah dari pihak lakinya atau seperti apa sih? Gimana? Emang dari abang melihat pure emang kesalahan dari pihak cowok atau seperti apa? 1000% dari pihak laki. Karena kenapa ini Undang-Undang Perlindungan Anak? Sekali lagi, Undang-Undang Perlindungan Anak, apapun diplomasi kita, apapun statement kita, apapun dalil-dalil yang kita masukkan, itu tetap melanggar aturan hukum yang berlaku. Karena kenapa? Anak-anak di bawah usia 18 tahun itu adalah otoritasnya orang tua. Orang tua Fadel, orang tua Loli itu kan, Lora, itu Nikita Mirzani sebagai pelapor. Jadi yang punya domain itu adalah orang tuanya Loli atau Lora. Bang, mungkin apa Bang yang perlu lo tegaskan melihat kasus ini Bang? Segera ditetapkan, segera dipastikan hukum ini harus tegak setegak-tegaknya. Jangan malah diintervensi. Bahkan yang saya membuat ironis, bisa-bisanya seorang terlapor itu joget-joget di kantor polisi. Waduh, ini menurut saya ini sangat-sangat keterlaluan. Sehebat apa seorang warga negara yang dalam keadaan terlapor, yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa joget di kantor polisi Jakarta Selatan. Saya nggak habis pikir, kok bisa seperti itu kantor polisi, luar biasa. Bahkan pengacaranya dengan tim-timnya itu pakai 11 orang, ya, dengan itu bikin kayak panggung podium. Itu juga kita nggak melihat, nggak ada wibawanya kita lihat kantor polisi seperti itu dibuatnya. Juga kan dari pihak Fadil sendiri katanya kan melaporkan ke pihak Komnas Perempuan dan Komnas Anak kan ada melaporkan kita terkait anaknya ditelantarkan
Itu seperti apa tuh Bang? Jadi tadi saya bilang ini adalah kausalitas. Kalau pidana itu kausalitas, hubungan hukum, alas hukum. Alas hukumnya itu adalah otoritasnya Niki. Niki itu adalah orang tuanya si anak tersebut. Jadi mau saya, mau dia, mau kamu, mau siapapun tidak ada hak atau tidak ada kapasitas mau laporin penelantaran. Itu jelas tidak ada di aturan hukum. Berarti yang wajib melaporkan itu hanya orang tuanya. Hanya orang tua karena otoritas penuh. Anak itu masih di bawah 18 tahun. Jadi udahlah statement-statement yang ngawur-ngawur itu hanya kalau mobil mengutip lagu hanya menghitung hari itu. Sudahlah, kalau saran saya fokus ke kasus Undang-Undang Perlindungan Anak. Jangan melebar kemana-mana. Apalagi alat bukti sudah banyak. Kenapa alat bukti? Salah satunya statement. Statement itu merupakan kalau pasal 184 KUHP itu adalah petunjuk. Dinyatakan bahwa orang tuanya menerima si Lora lah, beginilah Bogono. Berarti kan memang dia tahu anak itu di situ, ya kan? Harusnya kalau dia tahu si anak ini masih punya orang tua, ya balikin aja. Ngapain dirawat? Ngapain diajari sholat? Aduh, itu nggak ada urgennya, nggak ada relevansinya itu. Itu jadi makanya saya bilang, kamu mau cerita apa aja, ini Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang punya otoritas adalah di kita Indonesia. Bang Niki sendiri yang terbaru kan sebelum berangkat umroh dia minta perlindungan ke LPSK Bang. Ini seperti apa Bang? Nah, kalau LPSK itu kan merupakan satu sistem yang negara siapkan untuk kasus-kasus yang memang wajib attention. Salah satunya tadi negara karena si anaknya Nikita di bawah umur, ada yang namanya safe house. Safe house ini kan khusus anak-anak yang memang di bawah perlindungan negara. Salah satunya negara mengeluarkan instrumen namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, saksi dan korbannya itu kan anaknya. Ya wajar secara aturan hukum minta perlindungan ke negara. Kemana lagi dong? Niki sudah jalan yang benar membuat laporan ke polisi itu kepada alat negara. Kedua, Niki melakukan ke LPSK itu adalah aturan hukum. Yang ketiga, Niki mengikhlaskan anaknya di safe house itu adalah aturan hukum. Dan dari pihaknya juga mempertanyakan safe house itu karena kan apakah benar safe house atau seperti apa gitu dari pihak pengacara Fadil. Nah itulah makanya tadi saya bilang, kalaupun ada statement-statement kayak gitu, coba belajar lagi aturan hukum yang berlaku agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang sesat di media. Oke.